Shalom. 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 Lihat ke depan semuanya. Kasih saya senyum yang paling manis. Kasih saya senyum yang paling manis. Menandakan bahwa hatimu bersih. Kalau hatimu masih marah, kau gak bisa tersenyum kepadaku. Saya membawa berita yang bagus hari ini dari kerajaan surga. Jadi sambutlah dengan hati yang gembira. Sambutlah dengan hati yang gembira. Ada yang ngantuk? Hari ini kita akan belajar pelajaran yang sangat penting. Sangat apa? Penting. Jadi harus diperhati. Ya, ini sangat penting karena banyak anak Tuhan yang belum paham, hanya seolah-olah paham, tetapi sebetulnya dia tidak paham. Nah, engkau yang hadir di tempat ini mendapatkan kehormatan untuk belajar sungguh-sungguh kebenaran yang hakiki. Di luar sana belum tentu mudeng. Di luar sana belum tentu paham, tapi kau yang duduk di tempat ini, engkau mendapatkan anugerah untuk menangkap apa sih sebetulnya hidup di dalam roh. Saya kok nggak mudeng-mudeng, saya di luar apalagi nggak paham hidup dalam roh itu apa, hidup di dalam daging itu apa. Saya nggak paham. Hari ini adalah kesempatan yang baik sekali untuk kita semua belajar kebenaran firman Tuhan dengan sangat mudah, ya. Karena saya kalau ngajar itu mudah dipahami. Oke. Sudah siap? Catatannya disiapkan? Jadi perhatikan, di dalam kehidupan setiap orang di dunia ini cuma ada 3 kriteria, yaitu orang yang hidup di dalam roh, yang pertama. Yang kedua adalah orang yang hidup di dalam daging. Yang ketiga, campuran roh dan daging. Paham ya? Yang pertama apa? Roh. 2, daging. 3, campuran roh dan daging. Ketiga ini yang terhubung dengan kerajaan surga hanya yang hidup di dalam roh. Ketiga ini yang terhubung dengan kerajaan surga, dengan kerajaan Allah, hanya yang hidup di dalam roh. Kalau campuran, tidak terhubung, hanya seolah-olah terhubung. Makanya ada begitu banyak orang campuran, hidupnya menderita, hidupnya penuh dengan air mata, hidupnya penuh dengan konflik batin, karena dia memilih untuk jadi campuran daging dan roh, roh dan daging dicampur-campur. Firman Tuhan itu jelas, tidak. Kalau kita mau belajar sungguh-sungguh itu jelas. Nggak ada yang nggak jelas. Kecuali engkau masih menginginkan sesuatu yang lain di luar Tuhan, jadinya tidak jelas. Bagaimana dengan orang yang hidup dengan 2 pola ini? Jadi dicampur, kadang hidup di dalam roh, kadang hidup di dalam daging. Wahyu 3 ayat 15 sampai 16. Multimedia sudah saya sampaikan ya. Bisa di-share. Oke. Perhatikan ya. Ini sungguh-sungguh ya. Ini pelajaran ini sungguh-sungguh kau harus pelajari. Ya. Ini orang yang hidup campuran tadi daging dan roh. Jadi campuran itu misalnya bagaimana? Saya berdiri di mimbar di sini ini menyampaikan firman, saya melayani.
Tapi di luar firman, di luar mimbar, saya bikin dosa yang wah sadis sekali. Itu namanya campuran. Paham ya? Paham ya? Oke. Wahyu 3, 15 sampai dengan 16. Dibaca bersama-sama, 2, 3. Aku tahu segala perjalananmu, engkau tidak dilihat dari panas, alangkah baiknya engkau diri tidak panas. Jadi karena kau suam-suamku dan tidak diri engkau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Jadi karena engkau suam-suam kuku, tidak dingin atau tidak panas, tidak putih atau tidak hitam, abu-abu, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Jelas ya ayatnya ya. Orang yang berpijak di dua pijakan, yaitu hukum, dosa, dan maut, dan satunya pijakannya di dalam roh dan kebenaran. Engkau hitam ya enggak, putih ya enggak, kompromi terus dengan dosa, tapi engkau percaya sama Yesus, engkau pelayanan, tapi dosanya jalan terus. Kadang manusia lama, kadang jadi baik, ya. Kadang jahat tiba-tiba dia sadar baik lagi. Engkau terus-menerus seperti itu sampai akhir hidupmu, sampai usiamu selesai. Engkau dimuntahkan. Bagaimana kalau ya masanya masih enak sih Bu daging itu ya, mana ada sih Bu orang hidup kudus, saya bentar-bentar ya nanti minta ampun, nanti lupa lagi, nanti saya tuh marah begitu hebohnya, tapi saya menyadari saya salah, tapi itu terus berulang. Tidak ada bagian dari hidupmu yang mengingini aku mau benar-benar berubah. Tidak ada. Engkau menyepelekan setiap ketetapan-ketetapan Tuhan. Ya, kalau sampai di akhir hayatnya, kayak tadi malam tiba-tiba ada tabrakan ya di Bawen, orang yang meninggal itu 3 ya, 3 yang meninggal. Tiba-tiba kan nggak tahu kalau dia mau pergi tuh tiba-tiba nanti di tengah jalan mati kan nggak tahu, belum sempat bertobat, dia abu-abu terus, dia kompromi dengan dosa terus, namanya di mana? Di neraka selama-lamanya. Loh, dia percaya Yesus karena dia terus-menerus hidup di dalam kompromi, ya. Di antara ketiga model yang ada itu yang paling banyak itu yang campuran, betul nggak? Di antara ketiga model hidup dalam roh, mungkin campuran itu yang paling banyak adalah yang ketiga, karena dianggapnya itu aman. Adalah justru itulah yang berbahaya. Makanya ada begitu banyak anak-anak Tuhan sudah pelayanan, sudah ngaku Kristen, sudah baptis, sudah banyak hal menginjili sampai kemana-mana, tetapi karena masih terus campuran, dia tetap tidak terhubung dengan surga dan hidupnya penuh dengan air mata. Nah, di antara yang ketiga tersebut, yang terhubung dengan kerajaan surga hanya yang hidup di dalam roh. Ini sudah paham ya? Ini poin pertama ini sudah paham ya? Paham. Jadi nanti keluar dari tempat ini mau campuran apa roh? Mau campuran apa roh? Bener ya? Saling mengingatkan ya? Mengingatkannya gimana? Jadi kok campuran terus, orang enak dimuntahkan Tuhan nanti. Ya, saling ingetin ya Mas yang baju hijau. Kasih saya senyum dong. Dari tadi cemburu saya takut. Kasih saya senyum lah. Saya jauh-jauh dari sana mendatangimu, kok saya dicemburuti campuran yang
Tapi hari ini keluar dari sini roh ya. Sip. Mengapa saya punya kesimpulan bahwa hanya yang hidup di dalam roh itu saja yang terhubung dengan kerajaan surga? Yuk kita buka ayatnya. Saya pelan-pelan ya, boleh ya? Yang pertama, Galatia 15, 19 sampai 21. Ini saya harap semua sudah hafal. Keluar dari lapas ini kalian hafal dengan ayat ini. Karena ini ciri-cirinya yang tidak masuk di dalam kerajaan surga. Galatia 5, 19 sampai 21. Dibaca bersama-sama 2, 3. Cemara, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, mabuk, pesta pora. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Sudah jelas ayatnya? Jelas. Saya hafal ya. Tapi kenapa kok terus terjang ayat itu? Susah Bu, ajarin. Jelas ya, daging tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan surga. Berikutnya, Yohanes 6 ayat 63. Yang bawa catatan silakan dicatat. Saya tuh paling hobi dan saya paling senang melihat orang-orang yang mencatat. Gak punya buku, minta Pak Nyawa. Saya paling senang melihat orang-orang yang mendengar firman sambil mencatat, karena itu berarti dia tidak meremehkan firman. Dia akan pelajari lagi, masukkan lagi, tuntut lagi di dalam pikirannya, masukkan lagi di rohnya, tuntut lagi di pikirannya, sehingga ketika dia mengalami yang namanya jebakan iblis, dia tahu apa yang harus dilakukan. Itu kenapa engkau harus mencatat. Orang yang mencatat firman hidupnya pasti berubah. Orang yang tidak suka mencatat, ya segitu-gitu itu campuran. Ada yang lagi cari catatan, cari kertas dulu. Bagus. Berarti dia merespon setiap apa yang Tuhan inginkan. Ya, Yohanes 6 ayat 63. Yohanes 6 ayat 63. Ini perhatikan dulu sebelum kita baca bersama-sama. Firman ini Tuhan Yesus yang mengatakan. Jadi kalau Yesus keluar dari mulut Yesus, kita harus perhatikan kan? Perhatikan kan? Harus. Ini keluar dari mulut Tuhan. Baca bersama-sama 2, 3. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Poinnya nangkap nih, nangkap ya. Jadi daging itu tidak berguna. Bu enak di sate ini tidak membicarakan makanan, halo. Ini membicarakan perbuatanmu itu tadi loh ya, perzinahan, percabulan, perceraian, terus percideraan, iri hati, apalagi hawa nafsu, semuanya itu loh. Ya, bukan masalah sate loh ini, bukan masalah daging sate, bukan. Ini masalah perbuatan kalau daging ya. Ini Yesus yang ngomong, rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Sekarang, jadi kalau Yesus berkata begitu, kita punya kesimpulan begini. Oh, berarti supaya aku tuh hidup di dalam roh, aku harus melakukan, mendengarkan, merenungkan, mengerjakan apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam firman-Nya.
Berarti saya harus membaca firman, merenungkan firman, membaca firman, merenungkan firman, melakukan firman, maka saya hidup di dalam jawab cuma sedikit. Ini serius. Bu Ana itu kalau khotbah kok mesti medeni gitu. Enggak medeni, saya kasih kunci-kuncinya. Nanti khotbah-khotbah yang lainnya itu kamu gampang menerimanya kalau dasar-dasarnya ini kau paham. Ya, nanti kalau di sini kan begitu banyak hamba Tuhan yang datang kok khotbah ini ono kok pusing karena dasarnya kamu nggak paham. Nah, ini dasarnya kau paham, kau dengar khotbah-khotbah yang lain-lain sudah nyantol. Gitu ya. Nah, sekarang rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan adalah roh dan hidup. Jadi ketika hobi saya merenungkan firman, ketika hobi saya memperkatakan firman, merenungkan firman, melakukan firman, firman saya download di dalam pikiran saya hafalkan, masuk di pikiran saya, mengubah hidup saya, mengubah tingkah laku saya, maka saya sudah hidup di dalam roh. Dan saya hidup, bukan mati. Rohani saya hidup. Saya punya terang-terangnya itu menyala. Saya jadi garam-garamnya itu gak hambar. Ya. Yang campuran tadi gimana? Yang campuran itu tadi ya, yang ngerti firman itu kok sudah hafal, tapi keluar dari sini berzina lagi kayak gitu. Begitu loh. Loh Bu, bagaimana caranya? Saya udah tahu firman ini toh, saya kan udah hafal firman ini. Terus tiba-tiba iblis menggoda saya dengan rasa-rasa yang kayak kepengen banget. Bagaimana caranya? Ucapkan ayat ini. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Aku hidup dari firman. Aku bukan hidup karena daging, keinginan-keinginan hawa nafsu. No, aku tidak mau mati. Aku mau hidup bersama Tuhan selamanya. Terus menerus melakukan seperti itu ketika engkau dijebak untuk melakukan perbuatan dan sudah tak ajari caranya, ya? Sudah tak ajari caranya ya, jangan melawan. Caranya begitu. Kita masuk di ayat berikutnya, Roma 8 ayat 2. Roma 8 ayat 2. Dibaca bersama-sama, 2, 3. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu di dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Perhatikan saya. Perkataan-perkataan yang kukatakan adalah roh dan hidup. Berarti firman itu roh, oke? Firman itu roh. Terus kalau di Roma 8 ayat 11 itu berkata gini, roh dia yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam juga di dalam tubuhmu yang fana itu. Baca Roma 8 ayat 11. Saya agak loading karena ini saya melihat iblis mencoba mengacau. Ya. Jika roh dia, roh Allah atau roh kudus yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, diam di dalam saya, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati
akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Perhatikan, waktu saya hidup di dalam daging, mengikuti keinginan-keinginan hawa nafsu, mengikuti keinginan iblis, saya mati secara rohani. Tetapi ketika saya mendengar firman ini, saya keluarkan roh-roh nafsu jahat tadi, iri hati, kepahitan, trauma, takut, khawatir, jengkel, marah, jinah, mencuri, dusta. Terus pokoknya yang ala-ala itu tadi dikeluarkan, saya keluarkan Tuhan. Dan aku mau roh itu loh yang menghidupkan Yesus pada waktu dia mati itu diam di dalam saya. Maka kamu akan hidup dan kamu hidup di dalam roh. Jadi bukan dengan kekuatanmu sendiri, tapi roh-roh yang tadi itu harus dikeluarkan dulu. Bisa nggak nyampur? Nggak bisa. Nggak bisa nyampur kan tadi? Ya kalau kita bisa jadi campuran, ya kan? Daging kadang roh, kadang daging kadang roh. Tapi kalau Roh Kudus itu tidak bisa nyampur dengan roh jahat. Udah ya? Roh Kudus, kalau saya masih berzina, kalau saya masih memfitnah, saya masih mencuri, Roh Kudus tidak bisa diam di dalam saya, di luar saya, tapi dia menyertai saya, menasehati saya, menginsyafkan saya, tapi saya masih bisa berbuat jahat karena Roh Kudusnya di lu. Sampai di sini paham? Kenapa Roh Kudusnya di luar, Bu? Bukankah aku percaya pada Yesus, maka di dalam diriku ada Roh Kudus? Iya, tapi di luar, menyertaimu, menginsyafkan kamu, mengingatkan kamu, kayak gini ini tidak boleh, kayak gitu tuh tidak boleh, engkau berhenti berbuat dosa, itu mengingatkan. Tapi ketika engkau berkata gini, oke, hari ini aku bertobat, aku mau roh Tuhan saja yang diam di dalam saya. Keluarkan roh itu. Saya nggak mau lagi Tuhan mencuri, saya nggak mau lagi Tuhan merampas, saya nggak mau lagi membunuh, saya nggak mau lagi narkoba, saya nggak mau lagi berzina. Mari Roh Kudus diam di dalam saya. Maka dia diam di dalammu dan akan menuntunmu untuk hidup di dalam di tengah-tengah saya khotbah selalu saya bertanya. Kalau kalian jawabnya pelan-pelan berarti lagi galau. Roma 8 ayat 2, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Roma 8 ayat 6. Roma 8 ayat 6. Baca bersama-sama 2, 3. Karena keinginan daging adalah maut. Maut itu binasa selama-lamanya, terpisah dari Tuhan selama-lamanya, kau dibuang ke neraka. Karena keinginan daging hanya keinginan saja loh. Belum kamu mengerjakannya, cuma pengen. Kau membiarkan pengen itu ada di dalam pikiranmu. Nah pikiranmu itu nanti akan memproses menjadi kau benar-benar melakukannya. Jadi jangan mengingini hal-hal dosa. Tapi terus apa yang engkau inginkan? Menyenangkan hati Tuhan saja, merenungkan firman saja, menjadi pelaku firman saja. Itu nanti lama-lama engkau bisa hidup di dalam roh. Ya. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Perhatikan kata-kata hidup dan damai sejahtera. Jadi ketika saya hidup di dalam keinginan roh, ya, saya belajar firman, saya merenungkan firman, saya menjadi pelaku firman, maka saya hidup dan damai sejahtera. Apa itu damai sejahtera? Gak ada konflik, gak ada marah, nggak ada luka, sudah selesai. Saya berdamai dengan diri saya sendiri, berdamai dengan sesama, berdamai dengan orang yang menjebloskan saya di tempat ini. Saya berdamai, saya mengampuni, saya tinggal dalam damai sejahtera. Yesus itu Raja damai sejahtera, betul? Nah, waktu engkau selesai dengan konflikmu, Yesus tinggal di dalammu. Ini nanti panjang lebarnya dalam. Kalau sudah Bapak juga tinggal di dalammu,
Kerjaan sudah di tangan. Ya. Roma 8 ayat 7. Sebab keinginan daging adalah Roma 8 ayat 7. Sebab keinginan daging adalah jelas ya. Keinginan daging adalah engkau sedang berseteru terhadap Allah. Artinya apa? Bermusuhan dengan Allah. Kok berani? Ya? Nek baca ini kan jadi ya gobloknya saya dulu ya. Kok berani saya itu melawan Allah? Ya kucuk uripku toh. Makanya uripku rekoso. Luar negeri enggak. Makanya hidupku menderita, makanya hidupku merana, ada babak belur, ada banyak banjir air mata. Karena aku hidup di dalam daging, dan itu artinya aku sedang berseteru terhadap Allah, melawan Allah. Makanya dibilang bahwa orang yang hidup di dalam daging itu sebetulnya hidupnya sangat sengsara. Meskipun dia menikmati hawa nafsunya, tetapi dia sangat sengsara. Perhatikan kehidupan keluarga itu pasti hancur, ya. Dia ditinggalkan banyak temannya dan yang namanya berkat itu terus merosot turun dan hilang. Roma 8 ayat 8. Baca bersama-sama 2, 3. Mereka yang hidup di dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Kalau campuran? Ya, benar. Kalau campuran? Hidup dalam daging dan roh tetap tidak berkenan. Tadi dibilang di Wahyu 3, sangat itu di pikiran. Ini caranya supaya kamu hidup benar-benar hanya hidup dalam roh saja. Saya kasih contoh sederhana aja gini. Aku memuji penyembah, aku pemain keyboard, aku pemain gitar, aku khotbah. Tapi nek bikin status tuh tidak sesuai firman. Itu campuran apa enggak? Wes catat. Merasa bebas. Catat ya. Roma 8 ayat 13. Roma 8 ayat 13. 2, 3. Ini kuncinya. Sudah paham? Tadi kan dibilang susah bu hidup di dalam roh orang. Itu loh caranya tak ajarin. Ya. Biarkan Roh Kudus tadi diam di dalammu. Kau buang semua roh tadi yang merugikan hidupmu, buang, ya. Terus izinkan Roh Kudus masuk di dalam hatimu, ya. Terus firman, jalan dengan Roh Kudus dan firman, jalan dengan Roh Kudus dan firman, jalan dengan Roh Kudus dan firman. Terus itu tok hidupmu itu, maka engkau hidup di dalam Roh. Bu, nah itu terus nggak kerja. Loh, kamu kerja tapi ciamik kerjanya. Keren. Karena apa? Engkau seperti Daniel, jadi sangat pandai, cerdas, punya hikmat yang orang-orang lain nggak paham. Orang lain nggak ngerti, kamu diajari sama Tuhan sendiri. Sebab roh diam di dalam. Nah, caranya ini kuncinya. 13. Kuncinya itu. Roma 8, 14 sampai 17. Ya ini memang caranya gini nek ngajari biar mudah satu-satu dikupas ya. Paham toh? Nek gini. Yo, 8, 14, 17 sampai 17. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Nah tadi kan saya sudah keluarkan roh jahat. Roh Kudus tinggal di dalam saya. Roh Kudus itu memimpin saya, maka saya disebut anak Allah. Nah, nek campuran? Ada besar. Waktu Roh Kudus diam di dalam saya anak Allah. Kalau saya anak Allah, Bapa di surga bertanggung jawab atas anak-anaknya enggak?
Kamu jangan. Kemudian, kenapa hidupmu sengsara? Karena kau belum masih anak dunia, anak setan. Ya, lanjut 15, 2, 3. Sebab kamu tidak terima manusia karena Tuhan kamu menjadi laki lagi, tetapi kamu telah menerima karunia kemerdekaan dengan anak Allah. Oleh sebab itu tidak berseru dia Aba, dia Bapa. Kenapa yang di luar sana nggak bisa panggil Allah itu Bapa? Karena tidak punya Roh Kudus di dalam dirinya. Itu Roh Kudus tadi loh yang kau masukkan di dalam hidupmu. Bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kenapa yang di luar sana nggak bisa panggil dia Bapa? Karena nggak punya Roh Kudus. Itu yang ayat 15. Yang ayat 15 dulu. Yang ayat 15. Ayat 15 apa ya? 15. Nah ini loh. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Dan roh itu, oleh roh itu kita berseru ya Aba dan ya Bapa. Kalau yang campuran, Roh Kudus tidak diam di dalam kita juga mau panggil Bapa itu, ini sopo. Kamu siapa? Kok panggil aku Bapa? Gitu? Tapi begitu saya mengizinkan Roh Kudus diam di dalam saya nggak mau campuran, saya murni, saya putih, saya nggak mau campuran. Maka ketika saya berkata, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, oh ya ampun, itu sudah terbuka beneran. Waktu tadi kita berdoa di mobil untuk acara ini, betul ya? Kita ya. Kita berdoa, Tuhan benar-benar hadir di tempat ini dan siap memberkati kalian semua. 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah, itu Roh Kudus ya. Terus 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah waris. Maksudnya orang-orang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi hanya anak-anaknya saja yang berhak untuk mendapatkan ahli waris. Warisan dari kerajaan surga itu bisa kekayaan, kelimpahan, kesehatan, perlindungan, kesejahteraan, dan itu jaminannya kekal. Saya akan mendapatkan kelimpahan kekal, saya akan mendapatkan kesehatan kekal, saya akan mendapatkan kesejahteraan kekal, saya akan mendapatkan perlindungan. Tidak ada malapetaka yang menimpa saya, tidak ada kecelakaan, tidak ada yang dibunuh, no, semua tercover. Sebab saya anak Allah. Presiden aja punya bodyguard, apalagi anak Allah. Dia pilih anak mana? Anak Allah sama anak dunia. Hari ini putuskan ya. Putuskan ya. Mantap. Gampang tuh Pak yang Mbak Cici. Siapa kan namanya? Oh, itu masuk namanya Leo. Teo. Nah, Teo itu artinya apa tahu nggak? Anak berkembang. Teo itu Allah artinya. Lah nek iblis merusak destinimu jadi anak iblis. Ini benar loh. Kalian punya nama apa tuh dicek. Saya punya nama Kristiana, artinya yang diurapi. Berarti saya kerjakan destiny saya menjadi orang yang diurapi. Nah kalau Theo, nah artinya Allah. Nah lawannya Allah apa? Hati-hati.
Galatia 4 ayat 6 sampai 7. Masih semangat ya? Amin. Keren. Galatia 4 ayat 6 sampai 7. 2, 3. Maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Ya Aba, Ya Bapa. 7. Kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Yang disebut hamba itu tadi gini loh. Waktu saya mengisi hidup saya dengan roh-roh dunia gelap, roh jahat, roh iri hati, percabulan, perjinan, semua itu roh-roh itu menguasai saya, maka saya itu diperbudak oleh roh-roh itu. Saya menjadi hamba dari roh-roh itu, maka saya mengerjakan apa yang menjadi kehendak roh-roh itu. Itu namanya kamu diperhamba, diperbudak. Tapi ketika engkau mengizinkan sekarang hanya Roh Kudus saja, maka engkau tidak lagi menjadi budak dosa, tidak lagi menjadi budaknya iblis, tapi engkau menjadi anak Allah yang berhak untuk mendapatkan segala berkat yang sudah disediakan Bapa di surga. Segala itu semuanya, semua aspek. Kalau kamu mau nanti berkeluarga, keluargamu bahagia, kamu gak mandul, ada anaknya, ada keturunannya, bahkan keturunannya itu dibela sama Tuhan, ada pengcoveran, ada yang namanya Goshen, dibedakan. Amin. Masih panjang ya. Jadi jelas ya perbedaannya. Kenapa kalau hidup di dalam daging tidak akan mendapatkan kerajaan Allah? Jelas ya. Karena kalau orang-orang dipimpin oleh roh-roh dunia tadi, mereka dipimpin oleh roh-roh jahat, iblis, kuasa kegelapan, dan mereka sedang berseteru dengan Allah, dan mereka tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ya, Roma 8 ayat 8 tadi. Nah sekarang perhatikan, ini kesimpulan-kesimpulan yang harus dicatat. Orang yang hidup di dalam daging sama dengan orang yang belum akil balik. Masih sama seperti hamba, meskipun dia percaya kepada Yesus Kristus. Jadi Kristen, Katoliknya hanya KTP. Ya, itu adalah orang-orang yang hidup di dalam daging. Galatia 4 ayat 1. Galatia 4 ayat 1. Baca bersama-sama, 2, 3. Sedikitpun ia tidak berbeda dengan seorang hamba, sungguh pun ia adalah Tuhan dari segala sesuatu. Meskipun engkau katanya Kristen, percaya Yesus, tapi kalau engkau hidup di dalam daging terus, engkau disebut akil balik, belum berhak untuk mendapatkan warisan. Galatia 4 ayat 8. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah lain yang pada hakikatnya bukan Allah. Galatia 4 ayat 9. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin, dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya. Jadi orang yang hidup di dalam daging adalah hamba iblis. Majikannya iblis diperbudak oleh iblis. Itu jelas ya. Galatia 4 ayat 8. Itulah kenapa orang-orang hidup di dalam daging tidak berkenan. Perhatikan saya, masih semangat? Masih semangat? Masih semangat? Di tempat ini engkau punya dua hal. Satu waktu, yang kedua proses. Satu apa? Yang kedua? Proses. Engkau bisa 5 tahun di sini, artinya kamu punya waktu untuk mempelajari hidup di dalam roh. Yang kedua adalah engkau mau nggak diproses Tuhan? Jadi hamba Tuhan, jadi baitnya Tuhan, jadi tempat tinggalnya Tuhan, kemahnya Tuhan.
Itu dua hal itu perhatikan. Jadi hari ini nggak ada yang sungut-sungut yang aku masih lama banget, stop. Hari ini itulah anugerah yang Tuhan berikan kepadamu. Dua ini penting banget, waktu dan proses. Efesus 2 ayat 1 sampai 2. Efesus 2 ayat 1 sampai 2. Kamu dahulu sudah mati karena ayat 2. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan yang ini, katakan kelemahan bersama kerajaan terkasa, karena kamu hidup di dalamnya, kamu mengikuti jalan dunia ini, kamu mentaati ini loh, penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang durhaka. Perhatikan saya, saudara, di tempat ini, engkau sedang dilepaskan dari semua perbudakan dosa. Amin. Engkau sedang dilepaskan dari ikatan-ikatan dosa. Engkau sedang dikeluarkan dari roh-roh dunia, dari penguasa angkasa tadi. Jadi hari ini saya minta engkau sadar, bangkit, bangun. Dosamu sudah diampuni. Karena Yesus mati di atas kayu salib itu bangkit untuk mengampuni dosa. Tinggal engkau sekarang percaya sama firman, tinggal di dalam firman, memperkatakan firman, menjadi pelaku firman. Izinkan Roh Kudus menuntunmu. Engkau sudah diampuni. Saudara, saya bikin kesimpulan. Sudah mau selesai. Kesimpulan yang pertama, orang yang hidup di dalam daging, mengapa hidupnya susah, menderita, banyak air mata, sakit-sakitan, miskin. Karena apa? Terpisah dari Allah yang adalah sumber kehidupan. Ya? Jadi itu bukan rencananya Tuhan kalau kamu miskin. Tidak. Kamu masih di dalam daging. Ya. Ini saya anggap, saya minta ilustrasi ini benar-benar kamu bisa tahu. Ini surga, tapi di bumi. Semua kalau kau lakukan sesuai dengan firman Tuhan, kamu mengalami surga meskipun kau di bumi. Di sini di luar. Ini kamu hidup di dalam daging, hidup dalam hawa nafsu, kemarahan, seks bebas, narkoba. Itu kamu di luar di sini. Di sini tempatnya air mata, penderitaan, pokoknya kemiskinan, semua di sini. Tapi waktu Yesus kan sudah menawarkan kamu, mau sini, sebelum masuk di dalam kerajaanku, dalam firmanku. Sini loh, nurut. Di situ tuh bahaya. Di situ kamu dicaplok iblis. Sini, di sini tuh ada semua penyediaan. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada semuanya. Nah, orang yang berkeras berada di sana, maka hidupnya banyak menderita. Yang kedua, kesimpulannya, orang yang hidup di dalam daging sama dengan orang yang masih memakai manusia lama. Sama dengan orang yang memberi kesempatan kepada iblis untuk memperbudak hidupnya kembali. Udah ya? Makanya kalau yang masih campuran-campuran itu malah kosong. Nah, kok wes jajah sisa. Saya tidak menganjurkan. Belajarlah. Saya di sini juga diproses Tuhan. Saya mau diproses. Saya mau memutuskan, memangkas semua kedagingan saya. Saya mau, ya. Yang ketiga, orang yang hidup di dalam roh adalah orang yang dipimpin oleh roh Allah. Orang yang hidup di dalam roh adalah orang yang dipimpin roh Allah dan disebut anak Allah yang berhak menjadi ahli waris kerajaan Allah. Yang keempat, tapi paham ya, saya cepet-cepet ya. Orang yang hidup di dalam roh sama dengan manusia baru, adalah orang-orang yang mau tubuhnya dijadikan kemah Tuhan. Itu di Wahyu 21 ayat 3 sampai 4.
Saya akan buktikan di situ tidak ada air mata. Ya. Nih, Wahyu 21 ayat 3, baca bersama-sama. Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan hidup bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan Ia akan menjadi Allah. Ini tak ajar ini ayat ini ngomong kayak ini. Yohanes mendengar suara. Lihat, ini kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Waktu saya mengizinkan tubuh saya hanya dikuasai oleh Roh Kudus, maka saya jadi kemahnya Allah. Ya kan? Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka menjadi umatnya, dan Ia akan menjadi Allah mereka. Ayat 4 2, 3. Dan tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lalu telah berlalu. Aneh, terbukti tidak ada air mata, tidak ada perkabungan, tidak ada maut, tidak ada kecelakaan tiba-tiba meninggal, tidak ada. Itu janjinya. Bagaimana supaya saya mengalami itu? Ya kok harus download itu di dalam pikiranmu. Tidak ada yang kecelakaan, tidak ada yang silaka, termasuk anaknya, termasuk anak buahnya, tidak ada. Ketika engkau bisa mengakses firman ini masuk di dalam hidup, syaratnya apa? Engkau nggak campuran, tapi hidup di dalam roh, manusia baru yang benar-benar hidup baru. Tuhan Yesus memberkati. Kita nyanyi lagu yang pertama tadi ya, bagus ya. Lagu yang pertama tadi ya, ya kan? Ngantuk ya? Maaf ya bikin kalian ngantuk. Maaf ya. Ayo berdiri.
Nah, kalau engkau dengarkan pesan Tuhan hari ini, kalau engkau dengarkan pesan Tuhan hari ini, dan engkau mau merespon menjadi sungguh-sungguh hanya jadi kemahnya Tuhan saja, jadi tempat Roh Kudus saja. Hari ini ada beberapa orang yang telinganya akan dibuka mendengar suara Tuhan. Saya melihat ada telinga-telinga yang terbuka. Hari ini, engkau yang susah mendengar suara Tuhan, Tuhan sedang melakukan perkara dahsyat atas hidupmu. Tuhan akan membuat engkau bisa mendengar suaranya karena engkau mulai mendownload firman Tuhan. Engkau hanya mengisi hidupmu dengan firman Tuhan, firman Tuhan, firman Tuhan. 12 tahun engkau ada di sini, yang engkau masukkan dalam pikiranmu hanya firman Tuhan, firman Tuhan, firman Tuhan. Dan engkau jalan dengan Roh Kudus, bukan roh dunia yang gelap dan miskin. Maka engkau sedang menjadi kemahnya Tuhan. Dengarkan, saya barusan mendengar Tuhan berbicara begini. Apakah aku tidak bisa membuat yang 17 tahun jadi 6 tahun, jadi 5 tahun? Apakah aku nggak bisa membuat yang seumur hidup menjadi 5 tahun? Kamu butuh menjadi satu denganku, pemilik alam semesta ini. Izinkan aku diam di dalammu. Izinkan Rohku diam di dalammu, yaitu Roh Kudus, Roh Bapa sendiri, Roh Kristus diam di dalammu. Jangan kasih kesempatan kepada iblis. Jangan kasih kesempatan kepada iblis. Enough is enough. Cukup. Hari ini biar engkau dikembalikan destinimu sebagai anak-anak Allah yang berhak untuk mendapatkan segala warisan di dalam kerajaan surga. Meskipun hidupmu di bumi, meskipun engkau masih di penjara, tapi ada open heaven, ada surga terbuka di kamarmu. Dan dia akan memelihara hidupmu seperti gunung bibit dipelihara. Dan engkau akan diberi kesehatan yang luar biasa. Engkau diberi rasa takut akan Tuhan, hormat, respect terhadap Tuhan. Dan engkau menjadi orang-orang yang murni, suci, kudus, tahir. Dan engkau disertai Bapamu kemanapun engkau berada. Dan dia bisa mengubah keputusan yang dibuat oleh manusia. Dia bisa mengubah keputusan-keputusan hukuman karena engkau mau menjadi satu dengan Roh-Nya. Persiapkan perjamuan kudusmu, biar hari ini engkau berjanji benar-benar menjadi kemahnya Tuhan. Engkau berjanji hari ini benar-benar hanya hidup di dalam Roh. Jangan campuran, jangan campuran. Saudara, di tempat saya yang ada di host saya pegang ini, dia berkata begini, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan ini berlaku bagi kalian semuanya. Apapun keputusan yang dibuat itu bisa berubah kalau engkau izinkan dirimu menjadi kemahnya Tuhan. Jangan campuran. Ketika engkau campuran menjadi sangat lama, bisa diperpanjang, bisa nggak selesai-selesai. Ya? Oke. Angkat tubuh Yesus. Inilah tubuh Yesus Kristus yang dipecah-pecah di atas kayu salib untuk mengampuni segala dosa pelanggaran kami, kedagingan kami yang membuat kami tinggal di dalam maut. Tuhan, hari ini tubuhmu sudah dipecah-pecah di atas kayu salib untuk mengampuni segala dosa pelanggaran kami. Tubuh kami hari ini kudus, suci, tahir, sebab tubuhmu menjadi satu dengan tubuh kami. Tuhan, tubuh kami sehat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tidak ada sakit penyakit, tidak ada kelemahan tubuh, tidak ada kelemahan hawa nafsu. Di dalam nama Yesus, tubuh kami suci, kudus, tahir. Tubuh kami adalah bait Allah. Inilah tubuh Yesus. Makanlah.
Dalam tubuhmu ada DNA Kristus, engkau mulai bisa menjadi kudus, sebab tubuh Yesus menjadi satu dengan tubuhmu. Inilah darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib mengampuni setiap dosa pelanggaran kami. Semua hutang darah selesai hari ini. Akibat kejahatan kami, iblis menuntut darah, dan hari ini dibayar lunas oleh darah Yesus. Dari atas kayu salib membayar lunas dosa-dosa kami, hutang darah kami. Semua keterikatan kami dipatahkan, dihancurkan hari ini. Kami tidak lagi terikat dengan kuasa kegelapan. Kami tidak lagi menjadi budaknya iblis. Darah Yesus ini mengalir di dalam darah kami, menyucikan, menguduskan, membersihkan hidup kami. Semua ikatan-ikatan dari ujung kepala sampai ujung kaki lepas hari ini. Semua kutuk selesai, diubah jadi berkat. Perjanjian yang bukan dengan Tuhan dibatalkan oleh darah Yesus. Engkau menjadi ciptaan baru, manusia baru, dipenuhi dengan roh Tuhan saja. Inilah darah Yesus, minumlah. Semuanya sudah didoakan satu-satu. Saya percaya hari ini ada sesuatu yang ajaib di dalam kehidupanmu. Engkau menjadi manusia baru, menjadi ciptaan baru, hidup di dalam roh. Jangan ada campuran, ya. Ya. Yuk. Tuhan, hari ini aku serahkan anak-anakmu di tempat ini. Aku serahkan di dalam genggaman tanganmu. Mereka milik kesayanganmu, mereka umat tebusanmu. Dan hari ini biar diciptakan ulang sesuai dengan agendamu, kehendakmu. Mereka akan menjadi ciptaan yang baru di dalam nama Yesus. Dan kami akan berjalan dengan firman, kami akan berjalan dengan roh, dan kami adalah anak-anak Allah yang berhak untuk mendapatkan segala warisan di surga di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Amin.